Halo teman-teman semua, berjumpa lagi pada video kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lanjutan di part 2 ya. Bagaimana menangani bule scammer ya yang berusaha menipu kita ya. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk membaca komentar para subscriber RSP channel ya, dan ataupun para penonton dari video bule scammer sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya secara jelas dan apa yang perlu kita lakukan ya ketika kita mengalami kejadiannya. Jadi langsung saja ke video komentar berikutnya. Oke, jadi lanjut ke komen berikutnya. Ini ya Kak Aisyah Puspita. Penipu ini apa bisa ditangkap Kak? Takutnya banyak korban lagi. Kalau menurut saya sih jujur memang nggak tahu ya Kak ya, nggak tahu karena apa? Karena ini sistemnya itu memang ada dugaan sih, saya dapat menduga dalam artian ini orang asli Indonesia apa asli bule, karena dari segi chat yang waktu ini saya dapat itu kan katanya kata-kata baku ya, kadang-kadang memakai kata-kata translate dan juga nomornya plus 24 ya, plus 24 intinya nomor dari luar negeri lah seperti itu. Jadi apakah dia memang asli orang luar negeri yang mau menipu Indonesia? Kalau seperti itu kasusnya udah berbasis internasional, jadi bukan hanya penanganan untuk polisi dan negara, jadi udah antar internasional ini kasusnya seperti itu. Jika memang oknumnya dari luar negeri, tapi takutnya ini kan oknum dari Indonesia sendiri yang memiliki pengetahuan seputar cara membeli kartu luar negeri ataupun ya seperti itulah. Saya kan tidak mengerti juga ya, kemudian dia tuh artinya pura-pura lah sebagai bule, ternyata mungkin ada dia mungkin 4 orang atau 3 orang, mungkin ada yang sebagai kurir, ada yang sebagai pura-pura sebagai bule scammernya atau gimana. Itu kalau masih di daerah Indonesia mungkin ya masuk ke ranah polisi wilayah Indonesia, jadi bisa dilaporkan sih, asalkan dalam artian dilaporkan dengan catatan pasti yang diminta dari polisi yaitu bukti apa, bukti chat, bukti kalau sampai kita transfer ya rekeningnya kemana, nanti mungkin dari rekening yang kita transfer itulah nanti bisa ditelusurikan pasti di wilayah mana dibuat rekeningnya, nanti jaringannya yang mana, seperti itu sih. Itu gambaran yang bisa saya kasih Kak ya untuk Aisyah Puspita. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk berikutnya, saya hampir kena tipu Pak, barang katanya sudah dikirim ke Indonesia tapi tidak bisa dibatalkan. Bagaimana caranya membatalkan? Tolong kasih tahu. Jangan juga Muhammad Ahmed ya kalau sudah sampai biaya juga. Ya seperti itu Kak ya, seperti yang sebelumnya saya kasih tahu seperti itu. Wajah ini udah sekitar 6 bulan berusaha mau menipu saya, tapi aku udah tahu kalau dia penipu. Aku kerjain terus sampai dia pusing kepala, sampai sekarang mau kerjain terus. Baik Kak ya, nanti ya untuk punchline ngerjainnya itu kirimin aja video ini Kak, udah dia pasti stop dah itu ya Kak. Terus untuk Tina Asmayatin ya, Lolo itu saya baru, ini 10 hari yang lalu ya. Lolo itu saya barusan dengan saya berhubungan sudah sebulan, tapi saya layani saja, itu orangnya sama ya Kak ya. Yang jelas seperti yang tadi, jangan sampai terhanyut dan jangan sampai terjadi kerugian materi ya Kak ya, itu aja saran saya. Wah ini pernah WA aku ya, dan tapi aku minta uang, akhirnya aku WA lagi, nggak di WA lagi, tapi sekarang aku WA lagi ya, namanya juga Ahmed tapi beda muka, katanya mau kirim hadiah. Udah Kak, sama itu orangnya. Aleh-aleh ya, ia minta uang, kita penipu zaman now. Iya Kak, tetap berhati-hati Kak ya. Jadi hati-hati perempuan toh itu pernah merayu saya, alasan mau mengirimi barang tapi saya tidak mau dikirim barang Kak ya Kak. Ya sama-sama ya, sama sini sama Robert, fotonya sama tampilan. Astagfirullah, saya kena tipu seminggu lalu, dia ngaku bernama Erik Bruno. Terima kasih infonya Mas Hari. Baik ya Kak ya. Jadi solusinya Pak supaya tidak ya itu Kak ya, ini sama seperti pertanyaan kakak yang tadi ya, cari solusinya Pak, seperti itu gambaran yang saya bisa berikan itu Kak ya. Terus yang ini saya kena tipu seminggu, di sini saya garis bawah ya untuk Hajatul Selawat tadi yang di bawah komennya banyak juga ya. Ini saya garis bawahi, maksudnya kena tipu itu artinya kalau sudah kena kena tipu atau disuruh mengirimkan uang dan sudah mengirimkan uang, silakan lanjutkan ke pihak kepolisian Kak. Kalau masih kena tipu berupa tidak ada kerugian ya material, jadi otomatis nggak bisa diproses itu Kak ya. Jadi dalam artian ya diblok aja ataupun kirimin video ini supaya kapok, itu aja Kak.
Apakah Bule Scammer ini masih mencari korban kak? Semoga tidak ada yang kena tipu. Bule Scammer ini makasih banyak infonya. Semoga tidak terjadi lagi sama saya. Oke kak, poinnya cuma itu. Silahkan share ke banyak orang ya, ke saudara, teman-teman yang kita sahabat yang kita sering ajak komunikasi, itu di share kak ya, supaya tidak sampai memakan korban, apalagi orang terdekat kita, seperti itu kak. Terus Aisyah kak, terima kasih infonya. Oke, wah parah, kirain ternyata lagi kemarin gue tanggal 7 November uang juta hampir 60 juta ya. Ini kak ya, jangan sampai terhanyut ya. Nah, uang 6 juta hampir melayang katanya ya. Oke, assalamualaikum kak, saya baru mengalami ini hari 2, ceritanya panjang dan persis seperti cerita orang-orang. Saya didesak kak, dan saya sekarang nyesek 2 hari, lemes nggak berdaya. Itu dah kak ya. Yang ini ya kak Evan ya, kak Evan ini saya artinya menenangkan sedikit di sini ya. Artinya itu jadi kesimpulannya yang banyak sebenarnya memakan kerugian di sini adalah tenaga dan bapernya atau perasaannya kak ya. Jadi silakan bersabar dan move on kak ya, move on, terus cari kegiatan dan lanjutkan bekerja setiap hari dan cari aktivitas yang lebih bermanfaat ya kak ya. Jadi yang baru saja tadi hari ini, makasih infonya. Oke, jadi sini ada kak Peter WT Ngimbar ya, yang baru saja terjadi hari ini ya. Makasih, ini 10 hari yang lalu ya kak ya, yang baru saja terjadi hari ini. Makasih atas infonya melalui video ini. Halo sayang, oh ini chatnya ya. Halo sayang, terima kasih atas balasan Anda. Saya sedang mengenal Anda ya. Seperti itulah kurang lebih intinya. Kalau bagi wanita sudah luluh ya, sudah pora-poranda hatinya ya. Aduh, banyak sekali chatnya ya. Intinya poinnya sama ya, poinnya sama, dia merayu, dia meyakinkan kita. Setelah itu langsung nanti diberikan hadiah, yang mau diberikan hadiah ya, yang pastinya ke Bea Cukai dan disuruh transfer, gitu aja ya. Terus untuk lanjutnya nih ada Titin Suprihatin ya. Saya juga hampir ketipu, awalnya ngajak berteman tapi lama-lama mengajak hubungan yang serius, tapi saya tolak. Itu orangnya sama. Di video dia mengaku seorang duda anak 1 bekerja di perusahaan konstruksi sebagai manajer. Wow, mantap ya. Seperti sebelum-sebelumnya itu kak ya, jangan sampai baperan ya. Apalagi itu sampai itu dah mau menerima barang, mau menerima uang yang akan dikirimkan melalui paket dan kita bayar melalui Bea Cukai yang penipu itu, seperti itu kak. Jadi tetap berhati-hati dan waspada dan hilangkan kegalauannya dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Oke, lanjut ke komentar berikutnya. Di sini ada Kak Suhayani Hayani ya. Oh ya, saya pernah tuh, dia mau kirim, berarti ini 1 hari yang lalu ya. Dia mau kirim uang, kirim barang seperti itu, tapi dia bilang uang dan barang mau dikirim lewat Malaysia karena sekalian ngirimi orang tuanya. Begitu, nah terus dia bilang sudah dikirim. Tapi aku bilang kirim lewat alamat Taiwan. Akhirnya dia bilang nanti aku harus bayar 1 juta lebih. Disitulah aku maki dia. Oh, kamu dengan senang mau menipu. Oke kak, berarti dia tuh udah ini kak, udah ketahuan ya, ngibulnya udah ketahuan. Oke, di sini komen berikutnya ya kak Aisyah Puspita lagi. Saya juga hampir ketipu 10 juta kak. Untung anak saya diingatkan bahwa dia penipu ya kak ya. Jadi yang artinya untung ibu Aisyah ya sudah diingatkan sama anaknya dan jangan sampai terulang lagi mengalami kejadian seperti ini bu. Jadi untuk berikutnya harus ditangkap penipu. Iya kak, benar kak, saya sudah jadi seperti yang saya bilang, ini kalau berbasis memang orang oknumnya dari luar negeri itu sebaiknya kasusnya akan berlimpah ke internasional ya. Jadi kalau memang oknum yang sebenarnya itu dari orang Indonesia, itu pasti bisa ditangani oleh pihak polisi wilayah Indonesia. Jadi caranya ya seperti itu. Kalau memang mau serius menangani kasus ini, bisa ikuti instruksinya, kirim transfernya mungkin sejumlah 1 atau 2 juta. Setelah itu nomor rekeningnya dilaporkan ke polisi. Setelah itu dicek wilayah pembuatan rekeningnya itu, mungkin ditelusuri lebih dalam, mungkin ketemu si penipu dan timnya, seperti itu kan mungkin ya. Jadi untuk yang berikutnya, saya hampir tertipu juga sobat. Awalnya ngajak temenan, ujung-ujungnya dikirim uang dolar, HP mewah, barang mewah lainnya. Dia bilang ikuti apa kata perusahaan. Oke, ya pas sekali. Ikuti kata perusahaan yang gini, Bea Cukainya itu ya. Karena dia sebenarnya kerjasama itu ya kak ya. Sebenarnya orangnya mungkin berdampingan saat ngechat kita, mungkin prediksi saya ya kak ya, nggak tahu. Terus untuk komen berikutnya, Aklasa Official Channel.
sedikit berbagi juga pengalaman saya yang baru kejadian juga loh sama saya 3 hari yang lalu Om. Cuma 3 hari yang lalu cuma sekedar penasaran aja. Jadi saya kerjain balik sejauh mana kebenarannya, dan saya lanjutin dia sampai di mana tuh kirim hadiah. Orang yang baru dikenal tiba-tiba akrab ya. Ya seperti itu rata-rata Kak ya modusnya. Waduh parah sih, semoga tidak ada yang jadi korbannya. Makasih infonya, semangat Kak Ardi buat kontennya. Baik Kak ya, di sini di sini yang seperti yang jadi jawaban untuk konten komentar ini ya, yang solusinya ya pasti yang tadi Kak, di-share ke teman-teman, ke saudara, terutama orang terdekat kita supaya tidak mengalami hal yang seperti ini, ataupun yang masih mengalami biar tidak sampai kena tipu, biar tersadar ya Kak ya. Jadi tidak banyak ada korban seperti itu Kak ya. Ya di sini komentarnya sudah habis ya Kak ya. Jadi sekian video kali ini. Ya jadi silakan ya teman-teman semua bisa di komen di video ini. Jadi silakan di request gimana, apakah teman-teman ada yang memiliki kejadian yang sama ataupun masih mengalami ataupun sudah dapat transfer mungkin atau gimana ya. Silakan dituangkan pengalamannya di kolom komentar dan pastinya saya akan bacakan juga supaya lebih banyak orang tahu ya teman-teman ya. Dan juga tentunya bermanfaat bagi orang banyak supaya tidak sampai kena tipu ya. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, and comment tentunya, dan sampai jumpa di next video ya teman-teman. See you, bye bye.